Oke, balik lagi bersama gua di channel PK TV. Iya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, gua malam hari ini prediksi bola malam ini ada 6 pertandingan versi pribadi gua yang gua ambil. Namun di malam hari ini ada dari Liga Premier Inggris, Liga Italia Serie A, ada dari Bundesliga Jerman, dan juga ada dari La Liga Spanyol. Namun sebelum kita bahas untuk di 6 pertandingan malam nanti, ini ada sedikit build kita yang semalam. Dimana build kita yang semalam yaitu di build pertama di yang video itu ada WH1, Win 2, dan Loss 3. Dan kemudian di build yang kedua yaitu ada Draw 2 dan L1 lagi dari Celta Vigo. Sayang sekali Celta Vigo tidak mampu menahan sepanjang 90 menit, jadi dia harus tunduk atas Mallorca dengan skor tipis 1-0 saja. Jadi kita semalam loss satu lagi di Celta Vigo. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa kita mendapatkan hasil yang positif ya. Oh sorry, ada WH2 maksudnya ya. Jadi seharusnya kita bisa JP seharusnya jika Celta Vigo ini tidak kalah 1-0 ya. Padahal over undernya di sana berada di 1,5 atau 1,3/4. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan di 6 pertandingan hari ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jika kalian ingin bermain, langsung saja bisa di Doyan Bola. Nanti kalian bisa langsung saja search di Google ya, Doyan Bola. Atau jika kalian masih bingung, bisa hubungi nomor gua yang ada di komentar. Bagi kalian juga member baru di Doyan Bola, itu bisa mendapatkan bonus deposit mencapai 50%. Jadi kalian bisa langsung saja di sana kunjungi di Doyan Bola. Oke, untuk di pertandingan pertama malam hari nanti tentunya ada dari Liga Premier Inggris Super Big Match, yaitu di jam 19.30 ya. Ada Liverpool versus Chelsea di pekan yang ke-21. Di mana dari Liverpool di sini mengabarkan 5 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, dan Van Dijk. Sedangkan dari Chelsea itu sekitar ada 10 pemain yang absen dikarenakan cedera juga seperti Broha, Chilwell, Fofana, Reece James, Joe Felix, N'Golo Kante, ada Mendy, Pulisic, Sterling, dan Zakaria. Kemudian dalam performa Liverpool di 5 pertandingan terakhirnya ada 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan dari Chelsea di 5 pertandingan terakhirnya ada 1 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan juga 1 kali seri. Namun dari head to headnya selama 5 pertemuan terakhir antara Liverpool versus Chelsea, di sini dimenangkan Chelsea 1 kali dan 4 pertemuan sisanya mereka berhasil imbang. Dan untuk klasemen sementara saat ini Liverpool berada di peringkat 9 dengan 28 poin, dan begitu juga Chelsea berada di peringkat 10 dengan 28 poin juga. Jadi untuk prediksi Liverpool versus Chelsea, di sini gua ambil Chelsea dengan handicap menahan 3/4 atau di over under di under 2/3/4. Kemudian untuk di pertandingan yang kedua masih dari Liga Premier Inggris di pekan yang ke-21 ada Southampton versus Aston Villa. Di mana dari Southampton di sini mengabarkan 2 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Larios dan Livramento. Sedangkan dari Aston Villa di sini ada 3 pemain yang absen seperti Diogo Carlos, McGinn, dan Steer. Dalam performa Southampton di 5 pertandingan terakhirnya yaitu memiliki 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali kalah. Sedangkan Aston Villa di 5 pertandingan terakhirnya yaitu ada 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan juga 1 kali seri. Untuk head to headnya selama 5 pertemuan terakhir Southampton versus Aston Villa ini yaitu berhasil dimenangkan Southampton 2 kali dan dimenangkan Aston Villa itu 3 kali. Untuk klasemen sementara saat ini Southampton berada di peringkat 20 yaitu dengan 15 poin dan Aston Villa berada di peringkat 11 dengan 25 poin. Jadi untuk prediksi Southampton versus Aston Villa, di sini gue ambil Aston Villa dengan handicap lek-lekan atau di over undernya di over 2,5 bola. Dan untuk di pertandingan yang ketiga masih dari Liga Premier Inggris yaitu ada di 4 besar juga antara Crystal Palace versus Newcastle United. Di mana dari Crystal Palace di sini ada 3 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Anderson, Ferguson, dan MacArthur.
Sedangkan di Newcastle United ada 3 pemain yang absen seperti Kraft, Selfie, dan Target. Dalam performa Crystal Palace sendiri di 5 pertandingan terakhirnya ada 1 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan Newcastle United di 5 pertandingan terakhirnya ada 2 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan juga 2 kali seri. Untuk head to head-nya selama 5 pertemuan terakhir Crystal Palace versus Newcastle United, di sini dimenangkan Crystal Palace 1 kali dan dimenangkan Newcastle United 1 kali juga, dan ada 3 pertemuan sisanya mereka itu imbang. Untuk klasemen sementara saat ini Crystal Palace berada di peringkat ke-12 yaitu dengan 23 poin, dan Newcastle United itu berada di peringkat ke-4 dengan 38 poin. Jadi untuk prediksi Crystal Palace versus Newcastle United, di sini gua ambil Newcastle United dengan handicap min setengah atau di over-undernya di over 2/4 bola. Kemudian untuk pembahasan di pertandingan yang keempat pada malam nanti ada lanjutan dari Liga Italia Serie A, yaitu ada di pekan 19 antara Salernitana versus Napoli. Di mana dari Salernitana di sini ada 4 pemain yang absen dikarenakan cedera. Sedangkan dari Napoli hanya 1 saja pemain yang absen. Kemudian dalam performa Salernitana yaitu di 5 pertandingan terakhirnya ada 4 kali kalah dan 1 kali seri. Sedangkan dari Napoli di 5 pertandingan terakhirnya ada 2 kali menang dan 3 kali kalah. Untuk head to head-nya selama 5 pertemuan terakhir Salernitana versus Napoli ini dimenangkan Napoli 4 kali dan 1 pertemuan sisanya mereka imbang. Sedangkan untuk klasemen sementara Salernitana berada di peringkat 16 dengan 18 poin dan Napoli masih kokoh di puncak klasemen di peringkat pertama dengan 47 poin. Jadi untuk prediksi Salernitana versus Napoli, di sini gua ambil Napoli dengan handicap min 1,5 atau di over-undernya di over 3 bola. Dan untuk di pertandingan selanjutnya, di pertandingan yang kelima yaitu ada dari lanjutan La Liga Spanyol di pekan ke-18 antara Atletico Madrid versus Real Valladolid. Di mana dari Atletico Madrid di sini mengabarkan ada 2 pemain yang absen dikarenakan akumulasi kartu merah. Sedangkan dari Real Valladolid di sini ada 4 pemainnya yang absen dikarenakan cedera. Kemudian dari Atletico Madrid sendiri di 5 pertandingan terakhirnya yaitu memiliki 3 kali hasil kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan dari Real Valladolid di 5 pertandingan terakhirnya ada 1 kali kemenangan dan 4 kali kalah. Untuk head to head-nya selama 5 pertemuan terakhir mereka di sini dimenangkan Atletico Madrid itu sebanyak 4 kali dan 1 pertemuan sisanya mereka imbang. Sedangkan untuk klasemennya sendiri itu ada di posisi 4 Atletico Madrid dengan 28 poin dan Real Valladolid berada di peringkat ke-17 saat ini dengan 17 poin. Jadi untuk prediksi Atletico Madrid versus Real Valladolid di sini gua ambil Real Valladolid dengan handicap menahan 1,5 atau bisa di over-undernya di under 2,5. Dan untuk di pertandingan yang terakhir nanti malam yang kita bahas dari Bundesliga Jerman di pekan yang ke-16 antara FC Köln versus Werder Bremen. Di mana dari FC Köln di sini mengabarkan ada sekitar 7 pemain yang absen dikarenakan cedera. Sedangkan dari Werder Bremen di sini hanya memiliki 2 pemain saja yang cedera. Dalam performa FC Köln selama 5 pertandingan terakhirnya memiliki 3 kali hasil kemenangan dan juga 2 kali hasil kekalahan. Sedangkan Werder Bremen di 5 pertandingan terakhirnya yaitu memiliki 4 kali hasil kemenangan dan juga 1 kali hasil seri. Untuk head to head-nya selama 5 pertemuan terakhir mereka di sini dimenangkan FC Köln itu 1 kali, dimenangkan Werder Bremen 2 kali dan 2 pertemuan sisanya mereka imbang. Dan untuk klasemen sementara saat ini FC Köln itu berada di peringkat ke-13 dengan meraih 17 poin dan Werder Bremen berada di peringkat ke-9 dengan meraih 21 poin. Jadi untuk di prediksi FC Köln versus Werder Bremen di sini gua ambil FC Köln dengan handicap min 1/4 atau di over-undernya di under 3 bola. Ya itulah tadi untuk pembahasan gue di 6 pertandingan hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan yang akan gue jadikan build juga untuk di 6 pertandingan adalah seperti ini. Jika nanti ada perubahan naik turunnya lagi, gue akan buatkan di build yang kedua, tentunya akan gue share di grup. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Jaga selalu kesehatan karena kita akan jumpa lagi di keesokan hari. See you next time and goodbye.